Suatu ketika Musa berbicara kepada kaumnya dengan pidato yang sangat hebat tentang keagungan Allah dan kesucian Allah. Karena pidatonya sangat hebat, kemudian kaumnya sangat tertarik dan terlena karena pidatonya sampai pada hati sanubari. Setelah Musa berpidato, kemudian salah satu kaumnya maju ke depan dan dia mengatakan, bertanya kepada Musa, "Hai Musa, siapakah orang yang paling pandai di dunia ini?" Musa langsung menjawab, "Yang paling pandai adalah saya." Dengan sombongnya Nabi Musa mengatakan seperti itu. Secara historis, kalau Musa berbicara semacam itu juga ada benarnya, karena Musa yang membebaskan kaumnya dari penindasan Fir'aun dan lain sebagainya, yang bisa membelah laut dan lain sebagainya, yang bisa merubah tongkat menjadi ular dan lain sebagainya. Tongkat Nabi Musa itu adalah tongkat yang diberikan oleh mertuanya, yaitu Nabi Syu'aib kepada Nabi Musa waktu dia mau pindah ke Mesir. Kemudian dia diberi tongkat oleh Nabi Syu'aib. Tongkat itu adalah tongkat dari surga, karena Nabi Syu'aib adalah seorang nabi yang mengoleksi tongkat-tongkat para nabi yang datangnya dari surga. Pada waktu diberi tongkat itu, Nabi Syu'aib mencari tongkat di mana saja, yang ketemu adalah tongkatnya Nabi Adam. Itu adalah tongkatnya Nabi Adam yang waktu itu disimpan di Nabi Syu'aib, kemudian diberikan kepada Nabi Musa untuk menggembala kambing dan lain sebagainya, pergi ke Mesir. Baru saja Musa berkata seperti itu, langsung diperingatkan oleh Allah. "Hai Musa, bahwa ilmu pengetahuan itu sangat luas. Dan pengetahuan itu bukan hanya dimiliki oleh seorang Rasul saja, tapi semua orang berhak untuk mendapatkan ilmu. Dengan suatu syarat, asal mau bersungguh-sungguh dan mau mencarinya. Sesuai dengan kemampuannya masing-masing, karena pada dasarnya semua manusia itu diberi potensi oleh Allah untuk dikembangkan. Karena syaratnya ilmu adalah terbuka, demikian pula ilmu wajib disebarluaskan kepada orang lain." Peringatan Allah kepada Nabi Musa itu atas kesombongannya itu sama seperti peringatan Allah kepada para nabi dan rasul yang lainnya. Contohnya seperti peringatan Allah kepada Nabi Yunus waktu berdakwah kepada umatnya menentang dan tidak mau taat pada Nabi Yunus. Kemudian Nabi Yunus berkata kepada kaumnya, "Kalau kamu tidak mau taat kepada saya, karena ini perintah Allah, maka kamu akan mendapatkan azab dari Allah." Kemudian kaumnya menjawab, "Silahkan, azab itu saya tunggu." Setelah ditunggu lama, azab itu tidak datang. Kemudian Yunus malah merasa takut sendiri dengan kaumnya. Kemudian Yunus pergi dengan marah, dan itu diperingatkan oleh Allah seperti dalam Al-Quran yang berbunyi, "Wadannuni idza bamughadiban wadanna alla naqdiru alaihi wanada bidulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin." Nabi Yunus takut kepada kaumnya
tidak takut kepada Allah itu salah. Seorang nabi dan rasul itu harus takut hanya kepada Allah. Kalau bukan nabi, kalau bukan rasul itu tidak apa-apa. Karena Nabi Yunus belum dapat izin dari Allah untuk pergi. Kemudian Yunus diberi peringatan oleh Allah. Karena yang mengangkat Nabi dan Rasul, yang memberi SK adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus lari sampai di tepi laut. Kemudian sampai di tepi laut ada sebuah kapal lewat dan dia naik kapal tersebut. Di tengah perjalanan kapal tersebut mengalami mogok. Kemudian nahkoda mengundi kepada semua penumpang. Di antara mogoknya kapal ini adalah karena kelebihan muatan. Oleh karena itu salah satu penumpang harus ada yang dilempar. Sampai diundi 3 kali, yang mendapat undian dilempar ke laut adalah Nabi Yunus. Ini gambaran secara hukum syar'i bahwa melempar satu orang demi keselamatan orang banyak itu hukumnya boleh karena darurat. Setelah Nabi Yunus dilempar ke laut, kemudian Nabi Yunus dimakan oleh ikan. Dimakan oleh ikan di dalam perut ikan selama 40 hari. Secara akal, manusia di dalam kapal selama 40 hari itu pasti meninggal. Tetapi karena adalah kehendak Allah, kemudian Allah memberi ilham kepada Nabi Yunus. Nabi memberi ilham kepada ikan Yunus tersebut dengan mengatakan, "Hai ikan Yunus, kamu makan, tapi jangan sampai kamu sakiti." Kemudian Nabi Yunus dimakan ikan selama 40 hari dan mengalami suatu kesusahan, kegelapan yang sangat luar biasa. Pertama, gelapnya malam. Kedua, gelapnya lautan. Ketiga, gelapnya keadaan di dalam perut ikan. Setelah Nabi Yunus selama 40 hari di perut ikan, kemudian Allah memberi suatu pelajaran kepada Nabi Yunus agar mau bertobat. Kemudian Nabi Yunus bertobat dengan mengucapkan dzikir, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Kau andai kata Nabi Yunus tidak mau tobat, Nabi Yunus akan dimakan ikan sampai hari kebangkitan atau yaumul ba'ats. Sebagian ulama mengatakan hadza du'a'u azimun jiddan. Ini doa sangat besar kegunaannya.